Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jala sono dohu jujur hami. Anggo naung mate nasadei humokkop sude, naung mate do nasida saluhukna. Jala humokkop saluhuk do ibana mate. Asa unang be mangolu di dirina akkana mangolui. Asa mangolu nasida di ibana. Naung mate jala mula mangolu humokkop nasida. Hidup bagi Kristus. Segala sesuatu yang dilakukan Paulus dan rekan-rekannya adalah untuk menghormati dan memuliakan Allah. Bukan hanya takut akan Allah yang memotivasi mereka, tetapi kasih Kristus mengendalikan tindakan-tindakan mereka. Mereka berpegang teguh kepada kasih Kristus yang mendesak mereka melakukan serangkaian tindakan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kasih Kristus, memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka mengetahui karena kasih Kristus yang besar, Yesus telah menyerahkan hidupnya untuk kepentingan dunia ini. Yesus bertindak bukan demi kepentingan dirinya sendiri, dengan secara egoistis mempertahankan kemuliaan surga yang telah Dia miliki. Sebaliknya, Yesus dengan sukarela mati untuk semua orang. Karena Kristus telah mati untuk kita, maka kita juga mati bagi kehidupan lama kita. Seperti Paulus, kita hendaknya tidak lagi hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Kita hendaknya memakai hidup kita untuk menyenangkan Kristus. Kristus mati karena kasih-Nya dan untuk menyelamatkan dunia ini dari kuasa dosa. Dia rela mengorbankan dirinya sebagai wujud dari kasih-Nya bagi dunia ini. Yesus bertindak bukan karena kepentingan dirinya sendiri, tetapi semata-mata demi keselamatan dunia ini. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus bagi dunia ini adalah menjadi teladan bagi semua pengikut Kristus. Supaya apapun yang dilakukan setiap pengikut Kristus bukan semata-mata hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi sebagai wujud kasih terhadap sesama. Kasih yang sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus adalah pengorbanan demi kepentingan orang lain. Dan karena kasih yang telah dianugerahkan oleh Allah yang memenuhi hati dan pikiran kita. Terkadang datang ke pikiran kita ketika kita melakukan sesuatu adalah untuk memenuhi apa yang kita inginkan sendiri. Tetapi jangan sampai karena mengutamakan kepentingan sendiri, kita mengorbankan orang lain dan melakukan segala hal hanya demi kesenangan dan kepentingan diri sendiri. Sahabat yang diberkati Tuhan, kita boleh ada hingga saat ini adalah karena kasih Kristus. Kita boleh menerima pengampunan dosa hanya karena kasih Kristus. Kita boleh menerima kehidupan kekal hanya karena kasih Kristus. Dan pengorbanan Kristus yang mau mati di kayu salib karena kasih-Nya bagi dunia ini. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur kita bagi Kristus yang telah berkorban dan telah mengasihi kita umat manusia ini, marilah kita hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus dengan melakukan apa yang dikehendaki Kristus.
walau harus mengorbankan segala keinginan dan kepentingan pribadi. Melakukan dengan keikhlasan dan ketulusan demi kemuliaan Kristus dan sukacita bagi sesama. Hidup bagi Kristus dengan melakukan segala sesuatu didorong oleh kasih Kristus yang telah memenuhi hati dan pikiran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Ajar kami untuk melakukan segala sesuatu karena kami mau hidup demi Kristus, karena kasih yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.